A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad Wa alihil muntajabin al ma'sumin al hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amin ya rabbal alamin. Sampai di mana? Wailun liman lakaha baina lahyahi summa lam tadabbarha. Celakalah bagi orang yang hanya mengkomat-kamitkan ayat di atas tanpa bertadabbur. Maka kita harus bertadabbur. Rattabaz zamma ala taqdiri adami tadabburiha ay adamil istidlali bima tazammanathul ayatu an dzikril ajrami samawiyah wal aradiyah. yakni Nabi mencela orang-orang yang tidak mentadabburi ayat di atas. Apa maksudnya mentadabbur itu? Ini tadabbur itu apa? Jadi kalau besok-besok orang tanya apa itu tadabbur, tadabbur yakni beristidlal. Tadabbur yakni beristidlal terhadap hal-hal yang diliputi oleh ayat. Jadi ayat itu ngomong apa tadi? Ayat di atas ternyata ngomong tentang hakikat penciptaan, bahwa ada pencipta dan sebagainya, maka itu harus diistidlali itu. Bagaimana cara beristidlalnya? Nah, ini yang barusan kita, bahwa kita baru saja mengistidlalkan, mendalilkan bagaimana Tuhan itu mencipta dan tidak mungkin bisa dua. Dari seperti apa? Seperti penciptaan ajram ada istilah jirm, ada istilah jism. Ini satu makna. Jirm yakni jism, jism yakni jirm. Cuman beda penempatan. Jirm itu dipakai untuk benda-benda langit. Kalau jism dia umum, bisa dipakai benda langit, tapi umumnya dipakai untuk selain benda langit. Misalnya benda-benda di bumi. Wailah maknanya sama, yakni benda. Jism kan benda tuh. Jirm juga benda, cuman jirm itu. Ya, jim, ro, mim. Biasa dipakai untuk langit, kalau yang jism biasa dipakai untuk yang di bawah. Bintang tuh jerm itu. Ya, jermi samawat, jermi samawi Islami. Seperti benda-benda langit dan juga bumi. Bima fiha min athari sun'i wal qudrah wal ilm. Kita melihat bahwa di langit dan di bumi itu ada kekuatan, ada kudrat, dan juga kita melihat ada penciptaan di situ. Kenapa? Nah, kita melihat bahwa misalnya HP saja tidak bisa ada dengan sendirinya, harus diadakan tuh, kan begitu? Ya. Artinya semua hal-hal yang dia mungkin wujud, maka itu harus butuh kepada selain dirinya. Lah kalau butuh kepada selain dirinya, ditanya ini selain dirinya siapa? Kalau selain dirinya ini juga mungkinul wujud, maka akan terjadi tasalsul. Harus berhenti di wajibul wujud. Dan juga ada ilmu. Kita ngelihat manusia punya ilmu. Oke. Pertanyaan, ilmu manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Oh, terbatas. Kalau manusia punya ilmu dan dia terbatas, berarti harus ada ilmu yang tidak terbatas, sehingga si ilmu yang tidak terbatas ini senantiasa mencurahkan ilmunya dan kita bisa punya ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan manusia punya ilmu, iya, terbatas. Tapi nggak ada itu ilmu yang tidak terbatas. Kan gitu. Kita mau bilang bahwa manusia punya ilmu dan terbatas, tapi ilmu yang tidak terbatas itu tidak ada. Artinya ilmu kita yang terbatas ini itu sekaligus dia tidak terbatas jadinya. Kenapa? Ilmu manusia terbatas. Iya, terbatas. Dapatnya dari mana? Dari yang terbatas. Dapatnya dari mana? Dari yang terbatas. Terus imma dia tasalsul, imma kita mengatakan dia sekaligus terbatas, sekaligus tidak terbatas, dan jamak naki. Sehingga melazimkan harus ada ilmu yang tidak terbatas yang mencurahkan ilmunya ke kita. Adalah bidzalika adalah, ini semua tanda-tanda ini seperti kudrat, ilm dan sebagainya, ini mendalilkan terhadap wujudi sani'iha, harus ada pencipta, dan juga ada kekuatan yang tak terbatas, dan juga ilmu yang tidak terbatas itu. Fayakunu nazaru wal istidlalu wajiban wahwal. Sekarang teman-teman lihat di atas tuh, ini udah enggak tahu tulisannya kemana-mana. Ilmu ada dua. Ilmu ada yang disebut daruri, ada yang disebut kasbi atau nazari. Ilmu daruri itu apa? Ilmu daruri adalah ilmu yang nggak butuh kerja akal. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak kerja akal. Kita cukup melihat maudhu' mahmul, selesai. Sementara ilmu yang
kasbi adalah ilmu yang membutuhkan kerja akal. Yani kita harus mikir, kita harus menyusun mukaddimah, sugro kubro baru bisa faham. Contoh misalnya ilmu kasbi itu seperti apa? Ilmu kasbi itu seperti misalnya jumlah sudut segitiga berapa? 80 derajat. Jumlah sudut segitiga 180 derajat. Ini kan harus Buktikan. Iya, ya ini harus ada sugro kubro itu. Wailah enggak bisa langsung 180 derajat, enggak bisa. Tapi beda kayak misalnya kamu ada enggak? Ada. Ada. Perlu pembuktian itu. Itu namanya Badihi. daruri badihi. Jelas nih antara badihi dan daruri. Nah, yang badihi itu, yang daruri itu dia cukup dengan ilmu, ada yang disebut yakini kan ya, ilmu yakini. Yakiniat itu apa sih? Ilmu yakiniat itu adalah ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa menyandarkan segala sesuatu. Itu yakiniat. Nanti di ilmu mantik di Sinaatul Khams, insyaallah antum pelajari. Mendengarkan sesuatu tanpa dalil. Iya, jadi kita semua pernyataan yang kita sampaikan itu harus bersandar kepada yakiniat. Apa itu yakiniat? Yani sesuatu yang bisa diterima. Musallam. Bukan musallam, musallam itu bukan yakiniat. Yani yang bisa diterima, yang dia burhani istilahnya. Nah, yakiniat ini ada banyak, ada 6. Banyak yani 6. Ada musyahadah, badihah waliyah, ada hadsiyat, ada fitrah. Fitrah itu kayak misalnya apa? Fitrah itu kayak misalnya manusia Fudul. Apa? Fudul. 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 Misalnya manusia mau makan. Manusia makan, itu butuh makan, lapar, itu fitrah. Tapi ada seperti misalnya jamak nakidin mustahil. Nah, ini disebut badihiyah awaliyah. Nah, darurah itu yakni badihiyah awaliyah. Yang kita katakan badihiyah awaliyah itu yakni seperti jamak nakidin mustahil. Yang al-kul a'zam minal juz. Keseluruhan lebih besar daripada tangan gitu. iya, yakni seluruh badan lebih besar daripada tangan. Al-kul a'zam minal juz. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Ini disebut yakiniat. Yakiniat badihiyah awaliyah darurah. Di mana antum tidak perlu mikir langsung iya. Sekarang pertanyaan, kita bilang ma'rifat itu wajib, ya wajibnya kan ma'rifat itu yani mencari ilmu kan ya. Iya. Nah, ini kewajiban mencari ilmunya apakah dia termasuk yang nazari atau daruri? Dikatakan tidak bisa yang daruri. Kenapa? Karena terdapat perbedaan di dalam berma'rifat. Sebagian orang bilang Tuhan ada, sebagian bilang Tuhan gak ada. Yang bilang Tuhan ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Sanawiyah itu kan bilang Tuhan 2. Ada yang bilang Tuhannya itu Tuhan baik, Tuhan buruk. Ada yang bilang 3, ada yang bilang ya segala macam. Trinitas, fornitas, pansnitas kan gitu. Pancasila. Udah. Nabi, ada yang bilang nabi ini, ada yang bilang nabi fulan, ada yang ngaku-ngaku nabi. Ma'at, ada yang bilang ma'at ada yang bilang hari akhir ndak ada. Quran, ada yang bilang Quran itu tahrif, tidak tahrif, segala macam perbedaan. Berarti tidak nazari dong. Kenapa? Karena kalau nazari tidak mungkin berbeda. Misalnya antum tahu diri antum kan ya, bahwa antum ada perbedaan kan di situ? Ada, semua sepakat ada kan gitu. Yang namanya daruri tidak ada perbedaan. Kayak misalnya daruri, antum pegang api coba. Panas. Ada yang ngingkari terus panasnya api? Enggak ada. Nah, Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim itu bukan pengingkaran. Ya ini api tetap pada sifatnya dia membakar, tetap pada sifatnya panas. Cuma Nabi Ibrahim aja yang Sakti. punya apa istilahnya ilmu dingin, kekuatan dingin. Apa kalau di Mobile Legends kan yang punya kekuatan dingin? Freeze. Gitu. Alah, jadi bedanya daruri sama nazari kan? Berarti ma'rifat itu karena dia terdapat perbedaan tidak bisa daruri, dia harus nazari. Oke? Karena ada orang yang anggap Tuhannya ada atau gak ada, itu di sana gak bisa badihi. Tidak bisa dong. Wailah kalau badihi semuanya harus satu pendapat. Kan begitu. Nah, sekarang kalau bermakrifat itu harus nazari. Artinya nazar itu apa sih nazar itu? Nazari yang dimaksud ilmu nazar itu apa sih?
Ya tajila kasbewan al-fikr. Ya ini kita harus berpikir, kan gitu. Yang menjadi pertanyaan, berpikir itu apa? Udah belajar mantik kan? Harakatul akal. Iya. Harakatul minal Wajib muskilah. Ini nazar, berpikir, yakni akal kita. Jadi pakai Google lah, kan enak pakai Google tuh. Antum ini page Google kan? Tulisannya Google. Google. Antum mau nyari misalnya apa? Cara buat bakso. Oke, cara buat bakso. Majhul kita apa berarti di sini? Bakso. Buat bakso. Majhul kita buat bakso. Antum ketik di sini buat bakso. Apa yang dilakukan Google? Mencari. Google itu mencari semua maklumat yang dia punya. Karena gitu. Ada banyak kan maklumatnya tuh kan. Dicari sama dia segala macam, tapi masih acak tuh kan. Habis gitu apa yang dilakukan Google lagi? Disusun sama dia. Yang tadi acak rawut disusun. Asal tunggu. Mana-mana yang sesuai sama yang kita inginkan. Setelah disusun baru ditampilkan ke kita. Makanya tampillah baris-baris itu. Sehingga menjadi maklum bagi kita kan ya. Akal berpikir itu kayak gitu, kayak Google itu. Google yang kayak kita apa kita kayak Google, Ustaz? Google yang kayak kita dong. Ya makanya antum kita kayak Google tadi. Lazim malzum lozim. Kan gitu. Kalau api meniscaykan panas, panas meniscaykan Api. Diterima nih? Enggak, harusnya enggak. Siapa yang bilang enggak? Sah. Karena panas belum tentu dari Api. Panas, Mat. api melazimkan panas, tapi panas belum tentu. Panas. Hujan melazimkan basah, tapi basah belum tentu. Bisa saja. Keringat. Oke ya. Nah, artinya berpikir tuh gitu tuh. Jadi kita disuruh nyari nge-search dulu tuh. Cari, nanti setelah dapat baru disusun rapi. Itulah kerja akal kita. Sekarang kita baca ya. Berarti udah nyampe ke natijah Ustaz bahwa mencari ma'rifat Tuhan itu dengan nadhari. Bentar. Kita bilang ma'rifat wajib. Oke. Dan ma'rifat itu dia tidak mungkin nazari. Mungkin daruri. Tidak mungkin daruri. Dia pasti nazari. ya. Nazari harus berpikir. Kalau begitu, dari sini kita bisa mendapatkan satu hukum bahwa berpikir untuk bermakrifat itu juga wajib. Kenapa? Kita masuk di kaidah ini. Muqaddimatul wajib wajibun. Muqaddimatul wajib di sini apa yang di sini? Ma'rifah. Muqaddimah bermakrifat. Apa muqaddimah bermakrifat ini apa? Tafkir. Nazar kan? Jadi muqaddimah ma'rifat, jadi berpikir itu wajib. Kenapa harus wajib? Karena in lam takun wajiban. Seandainya berpikir itu tidak wajib, ada dua kemungkinan. Apakah si ma'rifat ini? Si ma'rifat Enggak wajib. dia tetap wajib sebagaimana adanya, atau dia tidak wajib, berubah menjadi tidak wajib. Itu tangkalibu itu. Tanqalibu ya. Seandainya si ma'rifah dia tetap wajib, artinya apa? Si ma'rifah tetap wajib tapi bernazar dan berfikirnya tidak wajib. Ini dikatakan taklif bimala yutok. Kenapa taklif bimala yutok? Dikatakan ma'rifat wajib, ya wajib, tapi berfikirnya tidak wajib. Ketika berfikir tidak wajib berarti boleh ditinggalkan. Nah, boleh ditinggalkan berarti Anda tidak berpikir dong. Tapi di satu sisi ketika Anda tidak berpikir, tidak bernazar, tidak beristidlal, ketika mati Tuhan marah. Kenapa? Kamu tidak bermakrifat. Loh, Tuhan orang tidak diwajibkan kok. Ketika tidak diwajibkan Anda tidak berpikir dong, tapi kamu wajibin bermakrifatnya. Ini namanya taklif bimalah yutok. Yani memberikan tugas kepada saya yang saya tidak bisa lakukan. Kenapa orang kamu tidak nyuruh saya berpikir kok, kamu cuma suruh bermakrifat? Kan begitu. Tapi kalau kita mengatakan enggak, berarti pilihan ini kan enggak bisa nih. Pilihan ini enggak bisa. Artinya apa? Kalau kita bilang muqaddimah wajib, itu tidak wajib. Kan gitu. Muqaddimah wajib tidak wajib. Kita tanya, oke, pada saat muqaddimah wajib tidak wajib, yakni si nazar itu tidak wajib, ini ma'rifatnya tetap wajib atau enggak? Dia bilang tetap wajib. Ini enggak bisa. Taklif itu.
Berarti pilihan yang kedua, oh kalau gitu si ma'rifatnya yang jadi nggak wajib juga. Ini juga nggak bisa. Kenapa? Inqilab istilahnya. Inqilab itu yakni perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain tanpa alasan, dan ini mustahil. Ada sesuatu berubah jadi sesuatu tanpa alasan? Nggak ada. Nggak ada. Tanpa sebab, tanpa akibat ada? Nggak ada. Mustahil. Nah, karena kedua-duanya nggak bisa terjadi, berarti tersisa pilihan bahwa mukaddimah wajib harus Wajib. Karena kalau mukaddimah wajib nggak wajib, imam melazimkan taklif bima la yutak, imam melazimkan inqilab. Jelas nih? Jelas. Dari sini kita bisa dapati hukum bahwa berdalil itu wajib. Tapi berarti ma'rifatnya itu dia kasbi. Kasbi dong? Iya. Dia kasbi. Nazari. Tapi mukaddimahnya itu wajib. Harus wajib dong. Karena kalau tidak wajib, imma taklif bima la yutak, imma inqilab. Ada mau iskal kalimat ini Ustaz, tapi nggak tahu iskalannya. Coba. Bukannya betul wajib. Oke. Ini berlaku untuk semua atau? Berlaku untuk semua. Artinya gini, kalau berlaku untuk semua berarti kalau wajibnya itu amal, kayak sholat apa segala macam, berarti mukaddimatul wajibnya ma'rifah. Wajib ya. Iya kan? Kalau sekarang wajibnya itu ditafkir, kan tafkir wajib nih hukumnya. Enggak dong, di ma'rifat dong kita. Wajibnya itu ma'rifat. Tarif atas ma'rifat. Enggak, gini anak pakai gini. Wajibnya ada ganti amal, Ustaz. Ganti amal seperti sholat. Ya. Mukaddimatul wajibnya berarti ma'rifah. Salah satunya ma'rifah. Iya. Wudu juga. Kan wudu juga. Makanya Kalau kenapa tafkirnya yang ditaruh di wajib, Ustaz. Mukaddimatul wajib. sekarang berlaku kaidah enggak mungkin lari, enggak mungkin keliru. Sekarang wajibnya kita ganti menjadi tafkir. Yakni mukaddimahnya tafkir Ma'rifat. wajib. Oh, wajib. Enggak dong. Mukaddimahnya tafkir wajib. Pertanyaan, tafkir itu wajib enggak? Kita bilang wajib. Oke. Sekarang mukaddimah berpikir apa? Maklumat. Maklumat. Artinya apa? Belajar. Nah, sehingga maka dari situ kita mendapati belajar juga menjadi wajib. Kenapa? Karena belajar itu mukaddimah dalam Fikir. Sama aja tetap tafkir. Terus. Anda dong belajar itu yakni kita hadir dulu tuh, sehingga bisa dikatakan kehadiran antum di sini Wajib. wajib. Oke, jelas nih. Jelas. Wajabatil ma'rifatu bin nazari wal istidlali. yakni bermarifat itu wajib dengan nazar dan istidlal. Qala bid dalili la bid taklif. Harus dengan dalil dan tidak bertaklif. Aqulu ad-dalilu lughatan huwal mursyidu wad-dal. Dalil secara lugawi dia adalah mursyid, yakni pemberi hidayah, yakni pemberi petunjuk, dan juga pemberi jalan. Dal yakni pemberi jalan. Wa istilahan huwa. Secara istilah dalil itu apa? Dalil itu secara istilah yakni dengan kita mengetahui sesuatu akan melazimkan mengetahui sesuatu yang lain. Dengan kita mengetahui satu akan melazimkan mengetahui dua. Satu tambah satu dua, kan begitu. Dengan kita mengetahui panas akan melazimkan dengan kita mengetahui api akan melazimkan mengetahui panas. Dikatakan secara istilahan huwa ma yalzam minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar. Dengan kita mengetahui sesuatu akan melazimkan mengetahui sesuatu yang lain. Ini yang disebut dengan dalil. Walamma wajabatil ma'rifatu wajabat an takuna bin nazari wal istidlal. Ketika ma'rifat itu wajib, maka dia harus wajib dengan beristidlal, harus dengan nazar dan bukan daruri. Kenapa bukan daruri? Li'annaha laysat daruriyatan, karena dia bukan daruri. Kenapa bukan daruri? Li'annal ma'luma daruratan huwallazi la yakhtalifu fihi al-uqala'u. Yang namanya maklumat daruriyah itu orang itu tidak mungkin berbeda-beda di situ. Sementara kita melihat ada yang bilang Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, ada yang bilang Tuhan ada, Tuhan gak ada, dan sebagainya. Berarti dia bukan daruri. Bal yahsulul ilmu bi'atna sababin min akli ilahi. Ini definisi daruri. Ilmu daruri yakni dengan kita sedikit ngelihat langsung. Makanya dikatakan bi'atna tawajjuhin, bukan berpikir. Tawajjuh. Seperti anak misalnya bilang al-kul a'zam minal juz. Antum gitu dengar langsung iya. Anak bilang Ahmad ente ada, antum langsung iya. Sedikit tawajjuh aja langsung iya.
bukan berpikir. Beda tawajuh, beda berpikir. Tawajuh itu yani ogoh kayak iya, gitu sadar. Makanya terkadang ada hal-hal yang daruri tapi kita tidak tahu. Tidak sadar. Tidak sadar. Kenapa? Karena tidak Ada mutawajuh. tawajuh, bukan tidak berpikir. Kayak misalnya antum pada Karena saat cacat juga bisa. maksudnya Salamatul iya, misalnya ada salimatul badan misalnya. Atau misalnya gini, antum kan tidak tawajuh kalau sekarang lagi malam. Padahal kan daruri ini malam. Tapi karena kita tidak tawajuh, maka kita tidak ngelihat. Tahu. Jadi daruri itu dia biat nasababin min tawajjuhil akli ilaihi wal ihsasi bihi kalau dia tajrubiyat nih. Tajrubiyat itu pakai ihsas. Terus kalau hukmi bi annal wahida nisful isnain. Satu itu setengahnya dua. Ini yang mana nih? Dari itu semua yang mana? Tuh, ada Badiah Waliyah. Badiah Waliyah. ada Tajrubah saya ya awalnya Badiah. satu hama. Kias namanya yang mana? Satu hama itu yang ini apa bang tulisannya bang? Badiah Waliyah, musyahadah, fitrat, hajj, mutawatir, tajrubah. Fitrat itu yakni kiasatuha ma. Berarti maksudnya fitrah ini. Fitrah. Oh iya. Terus wa annan nara harrah. Api itu panas. Apa ini? Tajrubah. Wasyamsu mudiatun. Bersinar. Musyahadah. Wasyamsa mudiatun. Wa nalana khaufan. Musyahadah, Misal kok ini kok bisa jadi Musyahadah ya. penjelasannya Iya, belum definisinya apa tadi awalnya itu apa Itu yang satu isna itu ya apa? ya Bisa kenapa masuk sih fitrah. Mantek. nanti di ilmu mantek kita bahas. Kalau di sini kepanjangan. Habis ini lah, habis ini. Habis ini insyaallah. Besok mantek apa musadaratul matlub dulu Iya. Wa nalana khaufan wa ghadaban. Bahwa kita memiliki ghadab dan Takut. rasa amarah, takut dan rasa amarah, wa quwwatan wa dha'fan ghaira dzalik dan sebagainya. Wal ma'rifatu laisa kadzalik. Sementara ma'rifat wawnya waw haliyah. Sementara makanya pakai sementara narjemahnya waw haliyah. Sementara ma'rifat tidak demikian. Wal ma'rifatu laisa kadzalik. Kenapa? Kenapa bukan darurah ma'rifat itu? Liwuqu'il ikhtilafi fiha, karena terdapat perbedaan di dalam ma'rifat. Satu, yang kedua wali adami husuliha bimujarradi tawajjuhil akli ilaiha. Karena orang hanya dengan tawajjuh enggak punya ma'rifat. Iya. Enggak langsung ma'rifat hadir. Ketiga, wali adami kauniha hissiyatan. Karena ma'rifat itu bukan hissi seperti antum pegang api atau ngelihat matahari. Fata'ayya, karena itu semua enggak, fata'ayyanal awwalu. Maka Jadi jelas. jelaslah bahwa ma'rifat ini dia yang nazari. Linhisaril ilmi fid daruri wan nazari, karena tidak ada lagi ilmu yang lain. Ilmu itu imma daruri, ilmu nazari. Ketika dia bukan daruri, maka dia nazari. Fayakunu nazaru wal istidlalu wajiban. Ini yang mau dibuktikan nih. Maka nazar istidlal itu wajib. Kenapa wajib? Karena mukaddimatul wajib wajibun. Lianna ma la yatimmu al wajibul mutlaqu illa bihi wa kana maqduran alaihi fahuwa wajibun. Ini ma la yatimul wajibul mutlaqu illa bihi yani mutawaqqif. Al mutawaqqif. Mantap. Jadi ada mutawaqqif, ada Tawakiful arif. mutawaqqaf. yang yatimul wajibul mutlaq ila bi itu mutawaqqif Itu mutawakkafnya. Yang bihinya itu yang mana nih? Bentar. Mana nih? Lianna ma kan ya? Iya. Ma itu mutawakkaf. Yatimul wajibul mutlak itu mutawakkif. Artinya apa? Wajibul mutlak di bawahnya garis bawah ma'rifat. Kan ma'rifat yang wajib tuh. Dikatakan ma'rifat itu bergantung kepada apa? Fikir. Fikir. Saya apa al-mutawaqqifnya apa Ustaz?
Manya mutawakaf. Mutawakaf. Mutawakifnya- Wajibil mutlak mutawakif, yakni ma'rifat. Mutawakif yakni yang bergantung. Mutawakaf yakni yang digantungin. Nah, sekarang yang bergantung itu siapa? Ma'rifat. Bergantung kepada apa? Tafkir, kan gitu. Dengan kata lain, ada wajib, ada mukaddimatul wajib. Yang wajib siapa? Tafkir. Wajib. Ma'rifat. Mukaddimatul wajibnya apa? Tafkir. Nah, mukaddimatul wajib yakni mutawaqqaf. yakni yang digantungin. Seperti sholat dan wudhu. Sholat itu mutawakif, wudhu itu mutawaqqaf. Sholat bergantung kepada wudhu. Wudhu dulu baru bisa sholat, kan gitu. Karena segala sesuatu yang wajibul wujud bergantung kepadanya, dan juga si mutawaqqaf itu, si tafkir itu makduran alaih, dia bisa dilaksanakan. Fahuwa wajibun, maka si mutawaqqaf itu, si mukaddimah itu dia harus wajib. Jelas? Kenapa harus wajib? Li'annahu idza lam yajib, seandainya si mukaddimah itu, si mutawaqqaf itu, si wudu itu, si tafkir itu dia tidak wajib, lam yajib ma yatawaqqifu alaihi wajibul mutlak, maka lam yajib ma ini yakni mutawaqqaf, di bawahnya mutawaqqaf, yakni si tafkir. Maka si tafkir ini di mana wajibul mutlak bergantung kepadanya. Si tafkir ini Antum coba di kitabnya di bawah itu ditulis apa yang ana sebutin. Dikatakan ma yajibu apa? Idza lam yajib. Idza lam yajib ma lam yajib ma yatawaqqaf yatawaqqafu Alaihim yatawaqqaf alaihi Yatawaqqifu. Itu yang yatawaqqaf al wajibul mutlak. Kan gini. Sekarang kita punya ma, punya alaihi. Ini alaihi domirnya kembali ke ma. mutawaqqaf. Ma ini yakni mutawaqqaf, yakni mukaddimah wajib, yakni tafkir. Nah, dikatakan idza lam yajib, si tafkir. Di mana si tafkir ini yatawaqqafu alaihil wajib. Di mana si wajib dia bergantung kepada si tafkir. Wajib ini kan si ma'rifat nih. Iya. Di mana si ma'rifat bergantung kepada si tafkir. Dikatakan idza lam yajib ma yatawaqqafu alaihil wajibul mutlak. Seandainya berpikir itu tidak wajib, di mana ma'rifat bersandar kepada dia, ada dua kemungkinan. Imma an yabqal wajibu ala wujubihi aula. Apakah si wajib, si ma'rifat itu dia tetap wajib atau tidak? Kalau wajib gimana? Faminal awal, seandainya si wajib itu, si ma'rifat itu tetap wajib, yalzamu taklifu mala yuto. Matanya jelas nih? Iya. Hal enggak bagian tuh matanya? Iya. Harsat antum menjelaskan juga. Enggak, matanya. Penjelasan anak hal. Matanya jelas enggak bagian tuh? Maksudnya membantu materi buat jadi gampang. Makanya di yang ana bilang di garis bawahi, di bawahnya ditulisin. Ana ulangin ya. Dari li'annahu idza lam yajib ya. Li'annahu itu hanya ha zamir syan. Pernah dengar istilah zamir syan? Pernah dengar Pernah. cuman fungsi. Yani zamir syan itu yani yang penting, itu. Yang penting itu. Li'annahu yani yang penting. Idza lam yajib, seandainya tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Tafkir. Itu antum dari ma yatawaqqafu alaihil wajibul mutlak, itu antum garis bawah semua, antum tulis tafkir saja sudah. Nah, kan gitu. Yani ma yatawaqqafu alaihil wajibul mutlak, yani tafkir. Dikatakan jika tafkir itu tidak wajib, Ada dua kemungkinan. ada dua kemungkinan. Imma si wajib mutlak, si ma'rifat itu tetap wajib atau tidak. Tidak. Seandainya dia tetap wajib, yalzam taklifu mala yutok, maka akan melazimkan taklif yang di luar kemampuan. Wahwa muhalun kama sayati. Kenapa muhalun kama sayati? Karena akan melazimkan gini. Kenapa taklif bima la yutok itu mustahil? Karena misalnya gini, Tuhan Ana bilang Ahmad, antum terbang ke langit. Gak bisa. Tidak bisa.
Artinya apa? Kita meminta sesuatu di mana mukaddimahnya ini tidak bisa terlaksana. Kita meminta sesuatu di mana mukaddimahnya ini tidak bisa terlaksana. Karena mukaddimahnya tidak bisa terlaksana, maka sampai kepada tujuan itu juga tidak mungkin Capai. Jelas? Jelas. Wa minatsani, seandainya dia munqalib, yakni si ma'rifat itu tidak lagi wajib, yalzam khurujul wajibil mutlaqi an kaunihi wajiban mutlakan. Yang tadi kita bilang ma'rifat itu wajib, dia tidak jadi tidak wajib lagi. Ini inqilab, dan inqilab itu tidak bisa. Wahwa muhaulun aidan. Kenapa tidak bisa? Karena inqilab itu yakni berubahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain tanpa alasan apapun. Wan nazaru huwa tartibu umurin ma'lumatin wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala